tahun mbak. Ratu baru 3 tahun. Kalau umur ibu sendiri berapa ya ibu kalau boleh tahu? Kalau saya 35 tahun mbak. Sebelumnya ibu baru pertama kali ke sini atau sebelumnya udah pernah konseling? Udah pernah sih mbak, tapi itu udah lama banget ya, mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu sih mbak. Jadi kan ibu udah pernah datang ke sini, kira-kira apa yang saya bisa bantu atau misalnya ibu ada kekhawatiran tentang adanya atau hal lain gitu. Saya ingin kasih tahu ke ibu kalau misalnya percakapan kita ini itu terjaga ya bu, dan yang tahu itu cuma saya sama ibu, jadi privasinya. Baik mbak. Jadi saya tuh kesini mau konseling tentang anak saya ini loh mbak. Soalnya dia itu susah banget makan. Kalau makan pun pilih-pilih, jadi cuma makanan tertentu aja yang dia mau makan mbak. Oh gitu, jadi adanya lagi sulit untuk makan ya bu. Iya, Mbak. Adanya sendiri pernah kayak sakit atau sakitnya itu bisa buat dia kayak nggak nafsu makan atau sulit untuk makan gitu? Kalau sakit seperti itu nggak pernah sih mbak, cuma dia pernah sakit ispa, terus waktu udah dikasih obat, alhamdulillah dia udah sembuh. Jadi untuk masalah makan dari sakit itu nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Kalau gitu kita langsung mengukur berat badan, tinggi badan sama panjang badan adiknya aja ya bu. Apa adiknya udah pernah diukur sebelumnya? Udah pernah sih mbak, tapi nggak tahu ini masih sama apa enggak gitu. Saya kan bayi kan ya mbak, tumbuhannya cepat. Kalau misalnya kita ukur ulang biar lebih akurat boleh? Boleh. Mari bu kita ukur dulu adiknya. Adiknya boleh ditaruh di sini. Berdiri dulu ya. Ya, Nanti boleh ya. Oke, Nah, kita ukur dulu ya dek. Oke, nah lanjut ke berat badan dia ya bu, di sini. Oke, boleh adiknya naik. Oke, ya, boleh langsung. Oke. Maaf ya, kita ukur kepala adiknya dulu. Oke ibu, dari kan tadi kita udah ngukur tinggi badannya, berat badannya, sama lingkar kepalanya. Jadi untuk berat badan adiknya sendiri 11 kilo, tinggi badannya 90, terus lingkar kepalanya 47,5. Untuk kondisi gizinya setelah kalau dihitung itu masih normal bu untuk adiknya. alhamdulillah masih normal ya mbak. Iya, Jadi nggak ada masalah. Jadi berat badannya masih aman ya mbak. ya. Kira-kira ibu masih ingat nggak panjang badan sama berat badan adiknya pas masih baru-baru lahir gitu? Kalau berat badan dia itu mbak 3,2 kilo. Tapi kalau panjangnya itu 49,5 cm. Oh baik ibu, sebelum lanjut ke sesi selanjutnya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait pola makan untuk adiknya ya. Apakah ibu bersedia? Sedia mbak. Untuk kebiasaan makan adiknya gimana ya bu? Mungkin ibu boleh ceritakan itu gimana kebiasaan adiknya? Ini si Ratu ini tuh biasanya dia makan nasinya itu 1 centong aja. Sehari itu bisa 3 kali. 3 kali ya. Ya. Terus kalau misalnya mie basahnya itu dia jarang sih mbak. Kalau mie basahnya itu ya palingan 2 kali sebulan itu mbak. 2 kali sebulan. Ya. Nah, Kalau untuk kayak lauk-lauk hewani gitu bu, kayak ayam, ikan gitu gimana? kalau ayam itu dia makan ayam setiap hari sih mbak. Tapi ya sehari sekali aja. Terus kalau sekali makan itu 1 potong ayam gitu mbak. Terus kalau telurnya tuh berapa ya?
3 sampai 4 kali seminggu deh Mbak, satu butir telur. Oke. Kalau untuk kayak makanan cepat-cepat saji gitu ada ya? Yang seperti nugget gitu ya Bu? Iya, kayak nugget, sosis misalnya. Kalau nugget saya kasih makan dia itu seminggu sekali. Terus abisnya tuh biasanya dia 2 sampai 3 potong gitu lah Bu. Lumayan banyak ya? Ya. Kalau sosisnya itu dia 2 kali seminggu, dan kalau makan itu biasanya ya saya kasih satu potong sosis itu lah Bu. Oke. Kalau kayak tahu tempe gitu, udah pernah dicoba untuk makan nggak? Pernah Bu, tapi dia nggak mau, dia nggak suka kayaknya Bu kalau sama tahu tempe gitu. Jadi saya nggak pernah ngasih dia makan tahu tempe lagi. Gitu. Kalau untuk pengonsumsian selingan snack-snack itu ada nggak Bu kira-kira? Oh, biasanya dia makan, saya kasih makan biskuit sih Mbak. Potong aja. Dan Seberapa sering Mbak kira-kira? dia sehari 2 kali sih Mbak. Oke. Kalau untuk sayur-sayur gitu biasanya apa? Sayurnya apa ya? Wortel sih Mbak. Wortel saya kasih wortel rebus. Saya kasih cuma satu, ya kira-kira satu sendok makan sih Mbak. Ya 3 kali seminggu. Kalau kayak buah gitu Mbak? Kalau gue dia cuma sukanya tuh nerima cuma pisang Mbak. Sering apa masih beberapa kali berarti? Udah nggak terlalu sering sih Mbak, palingnya cuma 1 sampai 2 kali seminggu gitu. Satu buah pisang, satu potong pisang. Kalau misalnya lagi nggak mau makan gitu, biasanya banyak suka ngasih apa? Kalau si Raftu nih kalau nggak mau makan itu, dia biasanya tuh saya kasih roti tawar coklat sama keju gitu loh Mbak. Karena anak suka yang manis-manis gitu ya Mbak. Oke, baik Ibu. Saya izin konfirmasi ulang makanan adanya tadi ya Bu. Untuk makanan utamanya kayak misalnya nasi itu ada 3 kali satu hari 1 centong. Terus mie basahnya ada 2 kali 1 bulan. Terus kalau ayam itu 1 kali sehari 1 potong. Terus kalau telurnya ada 3 kali sampai 4 kali per minggu 1 butir. Kalau nugget 1 kali per minggu sebanyak 2 sampai 3 potong. Sosis 2 kali per minggu 1 buah. Terus kalau untuk sayurnya hanya makan wortel rebus 3 kali per minggu 1 sendok makannya. Kalau buahnya cuma pisang itu cuma 1 sampai 2 kali per minggu. Terus kalau selingannya itu ada biskuit itu 2 kali per hari 1 potong. Kalau misalnya lagi nggak mau makan itu biasanya ibunya ngasih roti tawar keju atau coklat. Oke, baik Ibu. Dari riwayat makanannya anak Ibu sendiri ini lumayan pilih-pilih ya Bu. Dia punya alergi atau apa gitu Bu? Oh, alergi ada Mbak, dia alergi makanan laut gitu Mbak. Kayak seafood gitu ya? Iya. Karena riwayat makanan anak Ibu sudah cukup, saya khawatir kalau misalnya anak Ibu ini terlalu pilih-pilih makanan ya Bu. Mungkin saya bisa sarankan makanan yang kayak dibentuk atau dikreasikan gitu Bu, biar anaknya itu semangat gitu mau makan. Oke, misalnya dia nggak suka tetap mau aja dia makan Bu. Itu bagaimana ya Bu? Mungkin saya ada beberapa contoh sih. Oke, misalnya gini, dibentuk-bentuk kayak bento gitu kan Bu, misalnya dibentuk kartun-kartun atau dibentuk kira-kira yang adanya suka gitu, jadi adanya lahap kalau mau makan. Kan misalnya kayak ini ada tempe, ada telur gitu kan. Kalau untuk buah-buahan kan dia cuma makan pisang kan Bu, tapi mungkin bisa dicoba pakai buah lain tapi bentuknya lebih
bedain aja gitu biar dia nggak nyoba. Baik Bu, saya coba ya Bu, buat makan bentuk-bentuk kayak gitu ya. Baik. Dan mungkin bisa juga Bu, adanya itu pas lagi makan itu diajak main, diajak interaksi gitu Bu. Jadi pas dia makan dia juga ngeliat orang lain makan tuh kayak wah enak kali gitu dia makan gitu kan ya. Kan kalau kayak gitu dia senang gitu kan Bu makannya. Mungkin nanti kalau di awal-awal adanya bakal susah Bu karena kan harus adaptasi lagi kan dengan makanan yang kayak gitu. Tapi Benar sih. kalau pelan-pelan kan nanti dia biasa makan yang comel-comel gitu kan Bu. Mungkin ada yang ibu mau tanyakan lagi? Enggak ada sih Mbak. Oke, mungkin sesi konseling pada hari ini udah cukup ya Bu ya. Kasih ibunya udah bedakan waktunya juga. Jadi kalau misalnya nanti ada yang mau dikonsultasiin lagi atau mau tanya-tanya lagi, nanti bisa dijadwalkan buat pertemuan berikutnya. Ya, sekian terima kasih